Pemilik 16 gol di Eropa ngebet bela timnas Indonesia. Format FIFA Series yang diikuti skuad Garuda. Arya Sinulinga klaim prestasi timnas futsal Indonesia. Pemain debutan timnas Indonesia era John Hertman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Arya Sinulinga klaim prestasi timnas futsal Indonesia. Yang kedua, pemain debutan di era John Hertman. Yang ketiga, format FIFA Series diikuti timnas Indonesia. Dan yang terakhir, pemilik 15 gol ngebet bela timnas Indonesia. Coba kita saksikan bersama ya. Baru-baru ini publik sepak bola tanah air dibuat bangga dengan keberhasilan timnas futsal Indonesia yang sukses menembus level elit Asia bahkan dunia. Namun, Arya Sinulinga menyentil sebagian masyarakat yang seolah-olah memisahkan prestasi futsal dengan prestasi PSSI. Arya menegaskan bahwa timnas futsal Indonesia berada sepenuhnya di bawah naungan PSSI. Klaim ini penting untuk meluruskan persepsi publik. Selama ini banyak yang menganggap bahwa Federasi Futsal Indonesia berdiri sendiri secara terpisah. Arya menjelaskan bahwa FFI adalah anggota resmi PSSI dan segala dukungan finansial, manajerial, hingga infrastruktur yang digunakan oleh tim futsal merupakan bagian dari ekosistem yang dibangun PSSI. Arya menekankan bahwa keberhasilan timnas futsal meraih prestasi bukanlah sebuah kebetulan, melainkan hasil dari sinergi manajemen yang profesional di bawah kepemimpinan Erick Thohir. Sentilan ini bertujuan agar masyarakat memberikan dukungan yang merata dan tidak membanding-bandingkan secara negatif antar divisi di bawah PSSI. Kadang-kadang masih banyak yang tidak mengerti, makanya literasi sepak bola dan futsal itu perlu. Pembiayaan futsal itu kami tanggung. Yang kemarin di Piala Asia Futsal 2026 itu PSSI yang membiayai dan nilainya besar, kata Arya Sinulinga. Baginya, ketika Garuda menang, baik itu di lapangan hijau maupun lapangan indoor, itu adalah kemenangan kolektif bagi seluruh insan sepak bola Indonesia. Klaim ini diharapkan bisa menyatukan dukungan supporter agar timnas Indonesia di semua level bisa terus terbang lebih tinggi dengan rasa bangga yang sama. 1. Teja Paku Alam. Inilah kandidat terkuat untuk mengisi pos penjaga gawang. Teja tampil fenomenal bersama Persib Bandung musim 2025-2026 dengan catatan 15 clean sheet dan hanya kebobolan 15 gol dari 25 laga. Meski sering dipanggil di era sebelumnya, Teja selalu menjadi penghangat bangku cadangan. Dengan performa sedisiplin ini, ia layak mendapatkan cap pertamanya di bawah Mister Garuda. Kendati demikian, persaingan kiper di timnas Indonesia sangat berat. Ada nama-nama kuat Emil Audero hingga Martin Paes yang akan menjadi lawan Teja Paku Alam. 2. Tim Gepens. Absennya Sen Patinama dan cederanya Dean James meninggalkan lubang besar di sisi kiri pertahanan. Tim Gepens, yang kini merumput di FCMN Belanda, menjadi solusi paling logis. Walau sempat memperkuat timnas Indonesia kelompok umur, momen FIFA Series 2026 ini bisa menjadi panggung debutnya bersama tim senior untuk melapis Calvin Verdong. 3. Duet pemain Brazil. Dalam 2 bulan terakhir, ada pemain berdarah Brasil yang memulai proses naturalisasi menjadi warga negara Indonesia, yakni Ciro Alves dan David da Silva. Jika proses naturalisasi keduanya rampung, praktis Malut United dan timnas Indonesia yang diuntungkan. Malut United bisa menambah slot pemain asing karena Ciro Alves dan David da Silva telah memegang paspor Indonesia. Sementara timnas Indonesia dapat menggunakan tenaga David da Silva dan Ciro Alves. Meski sudah tidak muda lagi, keduanya memiliki kualitas untuk bersaing atau setidaknya di level Asia Tenggara. PSSI akhirnya mengantongi kepastian format FIFA Series 2026. Selain timnas Indonesia selaku tuan rumah, 3 negara lain yang ambil bagian adalah Saint Kitts and Nevis, Kepulauan Solomon, dan Bulgaria. Seperti yang diketahui, FIFA Series bukanlah turnamen dengan sistem gugur atau memperebutkan satu trofi utama layaknya Piala Asia. Melansir regulasi resmi, FIFA Series adalah inisiatif FIFA untuk mempertemukan negara-negara dari konfederasi yang berbeda dalam satu grup kecil untuk menjalani uji coba internasional. Tujuannya adalah memberikan pengalaman bertanding melawan gaya sepak bola yang berbeda secara global. Nantinya, format FIFA Series 2026 akan diawali 2 laga pendahuluan. 2 tim pemenang akan melaju ke partai final untuk memperebutkan gelar juara. Dalam undian yang telah ditetapkan FIFA, timnas Indonesia dipastikan berhadapan dengan Saint Kitts and Nevis pada laga pembuka.
Sementara itu Bulgaria akan menantang Kepulauan Solomon di pertandingan pendahuluan lainnya. Keuntungan utamanya adalah poin yang didapatkan untuk peringkat FIFA tetap sangat besar karena statusnya adalah pertandingan resmi internasional. Format FIFA Series ini menjadi ajang laboratorium bagi Hartman untuk mematangkan chemistry squad-nya sebelum terjun ke kualifikasi Piala Dunia selanjutnya. John Hartman sendiri sudah mulai menyusun persiapan. Juru taktik asal Inggris itu aktif memantau pertandingan Super League 2025-2026 sekaligus menyambangi Eropa untuk bertemu pemain-pemain Indonesia yang berkarir di luar negeri. Langkah itu diharapkan memberi dampak positif terhadap kesiapan skuad Garuda menghadapi turnamen internasional tersebut. Tampil tajam dengan 16 gol, pemain keturunan Jakarta ini bisa jadi salah satu opsi untuk dipanggil ke timnas Indonesia. Sang striker bahkan sudah lama mengaku siap membela skuad Garuda. Seperti diketahui, timnas Indonesia dalam beberapa tahun terakhir sangat gencar memburu pemain keturunan yang berkarir di Eropa. Langkah ini terbukti efektif dalam meningkatkan kualitas skuad Garuda, termasuk membawa Indonesia melangkah jauh di kualifikasi Piala Dunia 2026. Nama-nama anyar seperti Emiliano Jonathans dan Mauro Zylstra menjadi contoh konkret keberlanjutan proyek tersebut di era kepelatihan baru. Kehadiran mereka memberi warna segar sekaligus memperketat persaingan di lini depan yang sebelumnya kerap menjadi sorotan. Meski sejumlah pemain keturunan sudah resmi bergabung, PSSI memberi sinyal bahwa proses naturalisasi belum sepenuhnya rampung. Federasi masih membuka peluang bagi talenta diaspora lain, terutama untuk posisi penyerang murni yang stoknya masih terbatas. Di tengah situasi itu, nama Jel Tepal muncul sebagai opsi menarik yang patut dipertimbangkan John Hartman. Lahir di Roosendaal, Belanda pada 16 Oktober 2002, pemain berdarah Jakarta ini dikenal sebagai penyerang tengah modern dengan naluri gol yang tinggi. Nama Jel Tepal sejatinya sudah cukup familiar di kalangan pengamat sepak bola Indonesia. Dalam wawancara di kanal YouTube Yusa Nugraha beberapa waktu lalu, ia secara terbuka menyatakan ketertarikannya membela Merah Putih karena terkesan dengan fanatisme supporter. Suasananya sangat fantastis, dukungan supporternya luar biasa. Tentu saya senang jika mendapat undangan dari federasi, tetapi saya harus membicarakannya dengan agen dan keluarga. Ujar Jel Tepal saat menggambarkan atmosfer sepak bola Indonesia. Ia juga memberi sinyal kuat siap menerima panggilan jika PSSI menyodorkan tawaran resmi. Meski belum dilirik, Jel Tepal menjawabnya lewat performa impresif bersama klubnya, RBC Roosendaal. Musim ini, ia menjelma menjadi mesin gol mematikan di Derde Divisi B, kasta keempat Liga Belanda. Berdasarkan catatan statistik terbaru, Jel Tepal telah tampil dalam 21 pertandingan dengan kontribusi signifikan. Ia mencetak 16 gol dan menyumbang 3 assist, menjadikannya figur sentral dalam permainan tim. Produktivitas tersebut mengantarkan Jel Tepal ke posisi top skor sementara RBC Roosendaal musim ini. Ia juga menempati peringkat ketiga daftar pencetak gol terbanyak liga, hanya terpaut 3 gol dari pemuncak klasmen sepatu emas. Konsistensi dalam mencetak gol menjadi bukti bahwa Jel Tepal memiliki insting predator yang dibutuhkan timnas Indonesia. Di usia 22 tahun, ia masih memiliki ruang besar untuk berkembang dan beradaptasi di level yang lebih tinggi. Oke, itu saja untuk video saya saat ini. Nantikan video saya selanjutnya. Sampai jumpa.